Salam sejahtera bagi semua sahabat GPIB yang pada malam hari ini dapat mengambil bagian dalam layanan Night Call GPIB. Mari saudaraku kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu sebelum kami menikmati waktu istirahat kami. Pakai hamba-Mu dan karuniakan kami semua Roh-Mu yang kudus, agar kami mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam ini bagian Alkitab yang akan menjadi renungan kita terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 2 pada ayat 5 dan 6. Keluaran pasal 2 ayat 5 dan 6 berkata, "Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, 'Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani.'" Demikian saudara pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, harus diakui memang perempuan dan juga anak-anak selalu menjadi korban kekerasan dengan beragam alasan. Kekerasan itulah yang hari ini bisa kita dapati ketika Firaun memberikan perintah untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani. Mengapa perintah itu keluar? Sebab ketakutan bangsa Mesir terhadap populasi orang-orang Ibrani. Dan mereka mengupayakan supaya anak laki-laki orang-orang Ibrani dibunuh dengan cara dibuang ke sungai Nil. Perintah ini tentu menjadi perintah yang harus ditaati semua orang, termasuk juga keluarga Amram dan Yokebed, orang tua dari Musa. Mungkinkah Musa yang masih bayi itu lolos dari kematian? Adakah solusi yang dapat memungkinkan Musa yang kecil ini selamat? Ataukah keluarga Amram dan Yokebed harus berduka dan menerima kehilangan anak terkasih mereka? Saudara-saudara, disinilah kita mendapati campur tangan Allah yang menolong dan memberkati keluarga Musa. Sebagai orang tua Amram dan Yokebed, mereka sudah mempersiapkan sebuah peti pandan yang tentu anti bocor. Dan di dalam peti pandan itulah mereka taruh
bayi Musa yang kemudian mereka letakkan di tepi Sungai Nil dalam pengawasan kakaknya, yaitu Miriam. Tepat saat itu, putri Firaun bermaksud mandi di Sungai Nil. Dan putri Firaun inilah yang mendapati bayi Musa sementara menangis. Alkitab mencatat bahwa putri Firaun menunjukkan belas kasihan kepada bayi Musa yang dikatakan bayi orang Ibrani yang terancam hidupnya. Saudara-saudara, belas kasihan putri Firaun pasti datang dari pihak Allah. Belas kasihan yang menjadikan Musa beroleh perlindungan dan keselamatan. Tuhan mengasihi dan memberkati keluarga Amram dan Yokebed yang sangat mengasihi bayi mereka Musa dan mendoakan Musa ketika Musa dalam situasi yang sulit. Kita percaya saudara-saudara bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus selalu menyertai orang tua yang mengasihi anak-anak mereka sekalipun di tengah kesulitan dan penderitaan hidup. Kita percaya selalu ada jalan keluar bagi tiap orang tua yang sudah berdoa dan bekerja keras. Tidak hanya orang tua dapat menjadi berkat bagi hidup anak-anak mereka, tetapi juga kita harus sadari orang lain pun dapat digunakan oleh Tuhan untuk mengasihi dan memberkati anak-anak kita. Karenanya, saudara-saudaraku, andalkan Tuhan Yesus dan tetaplah mengasihi anak-anak yang adalah pemberian Tuhan. Sebagai orang tua, tidak patut kita hidup dalam sifat egois dan mau menang sendiri. Apalagi kalau kita mudah emosi, lalu melampiaskan kemarahan kita secara lisan maupun juga dengan tindakan. Sikap yang tentunya tidak dikehendaki oleh Allah. Janganlah menjadi orang tua yang terus-menerus berlaku kasar dan tidak punya belas kasihan. Jadilah orang tua yang peduli tentang hidup dan masa depan anak-anak terkasih. Jangan mengeksploitasi anak-anak, apalagi melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang harusnya mendapat perlindungan dari orang tua mereka. Mari lindungi anak-anak kita dan berlakulah ramah terhadap anak-anak, tidak hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan berjemaat. Kita percaya jika Tuhan berkehendak, sama seperti Musa yang diproses menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel, kita juga percaya Tuhan punya kehendak yang baik untuk anak-anak kita sekarang
dan masa yang akan datang. Anak-anak yang kelak memimpin tidak hanya kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan akan memberkati setiap orang tua yang peduli, yang punya belas kasihan, dan selalu berlaku ramah terhadap anak-anak yang adalah pemberian Tuhan. Terpuji Tuhan kita Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan keluarga. Anak-anak yang Kau anugerahkan. Anak-anak yang kemudian kami besarkan dengan penuh cinta kasih. Anak-anak yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saat mana mereka menerima baptisan yang kudus. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Dan juga menikmati pendidikan yang baik. Tolong kami sebagai orang tua untuk tidak khawatir dan cemas tentang hidup anak-anak kami. Jika kami maksimal dalam tugas dan tanggung jawab. Kasihani Tuhan anak-anak kami. Baik yang sementara bersekolah di tingkat paling dasar, menengah pertama, menengah atas, sampai mereka yang ada di bangku-bangku pendidikan perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka berhasil dalam studinya. Engkau sediakan juga pekerjaan bagi anak-anak kami kelak, sehingga mereka juga bisa begitu luar biasa memberkati negara dan bangsa kami, dan terlebih menjadi sukacita bagi kehidupan kami sebagai keluarga besar. Doa kami buat anak-anak yang mungkin terancam oleh karena perilaku-perilaku yang tidak ramah dari orang tua, bahkan juga orang-orang dewasa yang mengincar hidup mereka. Lindungi Tuhan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan. Kasih-Mu selalu besar buat mereka, supaya kelak mereka juga tetap diberkati oleh Allah. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, kami hendak beristirahat. Lindungi kami di sepanjang malam hari ini, termasuk juga kaum keluarga kami dan anak-anak yang berada di tempat yang jauh. Hanya di dalam penebus kami yang hidup, Yesus Tuhan, yang menganugerahkan kami kehidupan dan berkat, yang juga mengasihi anak-anak kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Mari kita serahkan hidup kita kepada Allah. Saya Pendeta Stephen Siombing, Ketua Majelis Jemaat Silo Jakarta Barat, mengucapkan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita.